Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita bakal kupas tuntas sebuah ide yang jujur aja benar-benar mengubah cara pandang kita soal pikiran manusia. Namanya behaviorisme. Yuk, kita mulai dengan pertanyaan yang agak-agak provokatif. Coba deh bayangin sejenak. Gimana kalau semua yang ada di dalam kepala kita, pikiran, perasaan, harapan, itu semua dianggap nggak relevan buat ilmu psikologi? Aneh kan? Gimana kalau satu-satunya yang penting itu cuma apa yang bisa kita amati dan ukur secara objektif? Nah, ini dia tantangan super radikal yang dilempar sama kaum behavioris. Jadi, mereka ini bikin taruhan besar. Katanya, kalau mau benar-benar ngerti manusia, kita harus berhenti nebak-nebak soal dunia internal yang nggak kelihatan itu. Mending kita fokus ke satu hal aja, perilaku yang nyata, yang bisa kita lihat. Oke, jadi apa sih sebenarnya behaviorism itu? Gampangnya gini deh. Ini tuh pendekatan yang fokusnya cuma ke dua hal. Pertama, stimulus atau rangsangan dari lingkungan sekitar kita. Kedua, respons alias perilaku yang kita hasilkan. Nah, semua yang ada di tengah-tengahnya, yang sering disebut kotak hitam pikiran, itu sengaja dikesampingkan dulu. Bukan berarti mereka bilang pikiran itu nggak ada ya. Tapi bagi mereka, itu tuh nggak bisa dipelajari secara ilmiah. Titik. Yuk, kita bedah satu-satu biar lebih jelas. Pertama, ada yang namanya stimulus, atau kita singkat S. Ini tuh bisa apa aja di sekitar kita yang memicu sebuah tindakan. Misalnya nih, suara bel sekolah, pujian dari guru, atau bahkan nilai jelek di kertas ujian kamu. Terus, sebagai reaksinya, ada yang namanya respons, atau R. Nah, ini adalah perilaku yang bisa kita lihat langsung. Ngacungin tangan di kelas, ngerjain PR tepat waktu, atau mungkin malah jadi diam 1000 bahasa. Semuanya tindakan yang nyata dan bisa diukur. Disinilah semuanya jadi menarik. Kedua konsep tadi itu nyambung. Kaum behavioris percaya kalau psikologi itu bisa disederhanain jadi rumus ini. Stimulus mengarah ke respons. S ke R. Udah, sesimpel itu. Inilah fondasi utama cara mereka melihat kita belajar dan berperilaku. Oke, kalau semua perilaku itu cuma hubungan stimulus-respons, pertanyaan gedenya kan jadi, dari mana semua hubungan ini datang? Nah, ini nih yang membawa kita ke salah satu ide behaviorism yang paling kuat dan mungkin paling kontroversial. Mereka pakai metafora yang kuat banget, lembaran kosong, atau istilah kerennya, tabula rasa. Maksudnya apa? Maksudnya, waktu kita lahir, kita ini ibarat kanvas yang masih bersih, polosan. Nggak ada tuh yang namanya kecenderungan bawaan buat berperilaku A atau B. Terus siapa dong yang nulis di atas kanvas kosong kita itu? Jawabannya cuma satu, lingkungan. Setiap pengalaman, setiap interaksi, setiap stimulus dan respons yang kita alami, itu semua pelan-pelan membentuk perilaku kita, kebiasaan kita, dan ujung-ujungnya, ya, kepribadian kita. Oke, sekarang kita masuk ke soal belajar. Gimana kaum behavioris mendefinisikan kata ini? Ya tentu aja, definisinya juga harus sesuatu yang bisa mereka lihat dan ukur dong. Ini pertanyaan penting banget. Kalau kita nggak peduli sama proses mental, gimana caranya kita tahu seseorang itu beneran udah belajar? Apa cuma paham di dalam kepala aja, udah cukup? Buat seorang behavioris, jawaban itu tegas dan jelas banget. Belajar adalah perubahan perilaku yang bisa diamati. Bukan pemahaman yang ngumpet di kepala, bukan pencerahan batin atau momen aha, tapi perubahan konkret, perubahan nyata dalam cara seseorang bertindak gara-gara pengalamannya. Nah, ini intinya. Kalau ada siswa bilang, saya ngerti kok, tapi perilakunya nggak berubah, misalnya dia masih aja bikin kesalahan yang sama di ujian. Menurut kacamata behavioris, ya berarti dia belum belajar. Belum. Buktinya itu harus ada di tindakan. Bener kan kata pepatah? Actions speak louder than words. Buat mereka, tindakan itu satu-satunya bukti belajar. Oke, kita udah tahu ada stimulus, ada respons, dan belajar itu perubahan perilaku. Pertanyaannya sekarang, gimana persisnya hubungan SR ini bisa terbentuk? Apa sih lem yang merekatkan keduanya? Jawabannya adalah sebuah konsep yang disebut kontiguitas. Kedengarannya rumit, tapi prinsipnya simple banget dan super kuat. Dua kejadian yang terjadi berdekatan dalam waktu bakal saling nyambung di otak kita. Kuncinya itu waktu. Hampir kayak otak kita bilang, dua hal ini kok kejadiannya barengan ya? Pasti ada hubungannya nih. Biar gampang kita lihat contohnya di dunia nyata ya. Bayangin ada dua kelas. Di kelasnya Profesor X, kamu dapat nilai jelek, itu stimulus, dan langsung dipelototin sama dia, stimulus kedua. Apa yang terjadi? Kamu jadi malas ngacungin tangan lagi di kelasnya, itu respons. Nah, bandingin sama kelas Profesor Y. Kamu ngacungin tangan, ini respons, dan dia langsung manggil nama kamu dan ngasih perhatian positif, itu stimulus. Hasilnya, kamu jadi makin sering angkat tangan,
Lihat kan, waktu kejadian yang deketan itu bikin hubungannya jadi kuat banget. Oke, mungkin kamu mikir, kenapa sih kita bahas teori yang kayaknya kaku banget ini? Jawabannya adalah, karena prinsip-prinsipnya ini punya dampak yang sangat nyata dan praktis, terutama di dunia pendidikan, di ruang kelas. Yuk, kita bedah implikasinya. Kalau lingkungan itu penting, artinya tugas guru ia mendesain kelas yang secara aktif mendukung perilaku yang baik. Kalau kita fokus ke hal yang bisa diamati, guru jadi harus sadar kalau setiap tindakan mereka itu adalah stimulus yang kuat banget buat murid. Terus prinsip kontiguitas tadi ngajarin kita kalau pujian itu harus dikasih langsung setelah perilaku baik. Jangan nunggu sampai akhir pelajaran. Dan yang paling penting, belajar itu baru dianggap berhasil kalau kinerja murid benar-benar kelihatan meningkat. Jadi kalau kita rangkum nih ya, intinya behaviorisme itu ngajarin kita kalau lingkungan itu yang membentuk kita. Bukti kita sudah belajar itu ada di tindakan, bukan cuma niat. Dan dengan ngertiin hubungan antara stimulus, respons, dan waktu, kita bisa secara sadar membentuk perilaku yang lebih baik buat diri kita sendiri dan juga buat orang lain. Pernah nggak sih kamu merasa cemas atau mungkin gembira gitu aja tanpa tahu persis apa penyebabnya? Well, ternyata di balik itu semua ada penjelasan ilmiahnya loh. Dan hari ini kita akan coba bongkar rahasia di balik respons-respons emosional otomatis yang mungkin selama ini kamu alami. Coba deh pikirin ini. Gimana ceritanya, sesuatu yang dulu kita suka banget, kita nikmati, tiba-tiba malah jadi pemicu rasa takut. Ini bukan sulap, bukan sihir. Ini sains. Dan kita akan mengungkapnya bareng-bareng. Oke, kenalin, ini Alan. Kisah dia ini semacam teka-teki yang akan jadi pusat pembahasan kita. Dia cinta banget sama baseball, tapi satu insiden mengubah segalanya. Sekarang, jangankan main, baru berdiri di posisi mau memukul bola aja udah bikin jantungnya berdebar kencang. Kok bisa begitu? Nah, untuk memecahkan misteri Alan ini, kita akan jalan-jalan sedikit. Kita mulai dari ceritanya, lalu kita mundur ke masa lalu buat ketemu anjing-anjingnya Pavlov yang legendaris itu. Habis itu, kita bedah ilmunya. Lihat contohnya di kehidupan sehari-hari, dan yang paling penting, kita cari tahu gimana caranya memprogram ulang respons yang nggak kita inginkan. Oke, kita kembali ke kisah Alan. Pengalamannya ini jadi jangkar kita buat ngertiin sebuah konsep psikologi yang sangat kuat, yang seringkali bekerja di belakang layar pikiran kita. Nah, semua yang dialami Alan ini ada namanya. Namanya adalah pengkondisian klasik. Dan fenomena ini sebenarnya bukan hal baru. Ini pertama kali didokumentasikan oleh seorang fisiolog Rusia, Ivan Pavlov. Dan yang menarik, penemuan ini benar-benar gak disengaja. Sebuah kebetulan yang akhirnya mengubah dunia psikologi selamanya. Sekarang, yuk kita flashback sedikit ke asal-usul teori ini. Semuanya itu berawal bukan dari manusia, tapi dari anjing-anjing yang lagi ngiler di sebuah laboratorium di Rusia. Inilah momen eureka yang mengubah cara kita memandang proses belajar. Eksperimennya itu sebenarnya simpel banget, tapi jenius. Awalnya, anjingnya cuek aja sama kilatan cahaya. Gak ada reaksi apa-apa. Terus, Pavlov berulang kali menyalakan cahaya itu tepat sebelum ngasih daging. Daging, tentu aja, bikin anjingnya ngiler. Nah, setelah proses ini diulang-ulang, sesuatu yang luar biasa terjadi. Otak si anjing mulai belajar. Anjingnya jadi ngiler cuma dengan ngelihat cahayanya doang, bahkan sebelum dagingnya datang. Sebuah koneksi baru telah terukir di otaknya. Jadi, gimana sih persisnya otak kita bisa mempelajari asosiasi ini? Baik pada anjingnya Pavlov maupun pada kasus Alan, prosesnya itu ngikutin 3 langkah yang sangat jelas dan bisa diprediksi. Yuk kita bedah ilmunya. Pertama, kita punya yang namanya rangsangan tak terkondisi atau UCS. Anggap aja ini tombol otomatis di tubuh kita. Dikasih makanan, ya otomatis keluar air liur. Nggak perlu dipelajari, ini udah bawaan pabrik. Nah, respons alaminya itu, si air liur, disebut respons tak terkondisi atau UCR. Selanjutnya, ada yang namanya rangsangan netral atau NS. Ini adalah sesuatu yang awalnya nggak berarti apa-apa. Buat anjing, ini ya cuma kilatan cahaya. Buat Alan, sebelum kecelakaan itu, lemparan bola ya cuma bagian dari permainan. Bener-bener netral. Nah, disinilah keajaiban proses belajar itu terjadi. Waktu si netral, cahaya tadi, terus-terusan muncul bareng si otomatis, daging. Otak mulai nyambungin keduanya. Akhirnya, si netral ini nggak netral lagi. Dia seolah-olah naik kelas jadi rangsangan terkondisi, atau CS, yang sekarang punya kekuatan buat memicu respons yang dipelajari, atau CR, dengan sendirinya. Dan ini persis plek-ketiplek sama yang terjadi sama Alan. Rasa sakit karena kena bola itu adalah CS,
yang secara alami menyebabkan respons takut si UCR, bola yang dilempar yang tadinya netral dipasangkan dengan rasa sakit itu. Dan sekarang, bola yang dilempar itu sendiri udah jadi CS, pemicu yang menciptakan respons cemas dan takut. Koneksinya sudah terbentuk. Prinsip yang kuat ini ternyata nggak cuma ada di lapangan bisbol atau di laboratorium aja loh. Ini terjadi di sekitar kita setiap hari, terutama di lingkungan kayak sekolah, di mana hal ini bisa banget membentuk kecemasan kita terhadap proses belajar. Coba lihat kasusnya Bobby. Dia kesulitan sama soal pembagian, dan dia merasa frustrasi dan gagal. Rasa frustrasi itu adalah UCS yang secara alami bikin dia cemas, UCR. Nggak lama kemudian, soal pembagian itu sendiri, CS, jadi pemicu kecemasannya, CR, bahkan sebelum dia mulai ngerjain. Pernah nggak rasa gitu nggak sama pelajaran tertentu? Atau lihat Beth, yang pernah dipermalukan guru di depan kelas. Perasaan malu yang mendalam itu menyebabkan ketidaknyamanan emosional, UCR. Sekarang, ruang kelas itu sendiri, yang tadinya cuma ruangan netral, telah menjadi CS yang memicu perasaan gak enak yang sama setiap kali dia masuk ke sana. Dan yang lebih menariknya lagi, rasa takut ini bisa menyebar, kayak virus. Fenomena ini disebut generalisasi. Rasa takut Bobby pada soal pembagian bisa meluas jadi takut sama semua pelajaran matematika. Rasa nggak nyaman Beth di satu kelas bisa menyebar jadi benci sama sekolah secara umum. Oke, jadi pertanyaannya sekarang, kalau otak kita bisa mempelajari asosiasi negatif ini, apa kita bakal terjebak selamanya? Nah, jawabannya untungnya tidak. Yuk kita lihat gimana caranya kita bisa secara aktif memutus dan bahkan menulis ulang koneksi-koneksi yang tidak diinginkan ini. Sama seperti respons itu bisa menyebar lewat generalisasi, respons itu juga bisa melemah dan akhirnya menghilang. Proses ini disebut kepunahan, atau dalam bahasa Inggrisnya extinction. Ini adalah sisi lain dari koin yang sama. Kepunahan ini terjadi ketika asosiasinya diputus. Kalau aja Pavlov terus-terusan nyalain lampu tanpa ngasih daging lagi, otak si anjing bakal belajar lagi bahwa, oh ternyata cahaya ini nggak berarti apa-apa lagi. Koneksinya melemah dan akhirnya respons ngilernya pun hilang. Tapi kan nungguin respons negatif memudar dengan sendirinya itu nggak selalu praktis ya. Apalagi kalau itu bikin kita menderita. Nah, untungnya ada strategi yang lebih proaktif yang bisa kita pakai, namanya pengkondisian balik atau counter conditioning. Intinya gini, kita nggak cuma menghapus koneksi lama, tapi kita menimpanya dengan koneksi baru yang lebih kuat dan positif. Kita seolah-olah menulis ulang respons emosional di otak kita. Contohnya buat Bobby, seorang guru bisa memperkenalkan soal matematika dalam konteks permainan yang seru, di mana dia bisa berhasil dan merasa senang. Nah dengan begitu, matematika CS diasosiasikan dengan perasaan positif, UCS baru. Dan responsnya pun berubah, dari cemas jadi percaya diri. Poin kuncinya ada di sini. Seperti kata kutipan ini, menciptakan pengalaman yang positif dan sukses adalah kunci untuk membalikkan kecemasan yang terkondisi. Entah itu di kelas, di lapangan baseball, atau dimanapun, mengganti asosiasi negatif dengan pengalaman berhasil adalah cara yang sangat ampuh untuk mengubah respons emosional kita. Oke, selamat datang kembali. Di sini kita akan kupas tuntas ide-ide besar. Hari ini, kita bakal pecahin sebuah misteri simpel di kelas yang ternyata ini nih kuncinya buat ngerti kenapa kita semua bertindak seperti yang kita lakukan. Siap-siap ya, karena cara Anda melihat perilaku manusia bakal berubah total setelah ini. Oke, kenalan dulu nih sama Mark. Coba perhatikan baik-baik ya. Hari Senin, dia tuh murid yang penuh harap, tahu jawabannya. Tapi ya gitu deh, mungkin masih malu-malu. Selasa, dia coba sedikit lebih berani. Tapi nihil, nggak berhasil juga. Rabu, dia makin berusaha. Sia-sia lagi. Tapi, nah, hari Kamis, ini dia titik baliknya. Mark ganti taktik. Dia nggak cuma angkat tangan, dia benar-benar minta perhatian. Dan berhasil, akhirnya dipanggil juga. Nah, pas hari Jumat, polanya udah terbentuk. Sekarang setiap ada pertanyaan, lambaian tangan heboh itu jadi andalannya. Jadi, sebenarnya apa sih yang terjadi di sini? Apa Mark tiba-tiba aja jadi anak yang caper cari perhatian? Atau jangan-jangan ada kekuatan lain yang nggak kelihatan, yang ngebentuk tindakannya tanpa dia sadar? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Nah, semua ini intinya cuma satu, sebuah prinsip psikologi yang super kuat yang sebenarnya ngatur sebagian besar hidup kita. Namanya pengkondisian instrumental. Ini tuh ilmu tentang gimana konsekuensi membentuk perilaku kita. Kalau disederhanain, pengkondisian instrumental itu idenya gini. Kita itu makhluk yang belajar dari hasil. Simpel kan?
Kalau Anda pegang kompor panas terus kena luka bakar, ya Anda nggak bakal pegang lagi. Tapi kalau Anda ngeluarin lelucon terus semua orang ketawa, pasti Anda bakal cerita lelucon itu lagi. Nah, otak kita itu terus-terusan bikin koneksi ini. Tindakan A menghasilkan B, dan hasil B itulah yang nentuin tindakan kita di masa depan. Nah, ini penting banget nih. Jangan sampai ketuker sama pengkondisian klasik. Ingat kan anjingnya Pavlov yang ngiler setiap dengar bel? Itu kan respons otomatis. Nah, pengkondisian instrumental ini beda. Ini soal pilihan sadar. Mark itu memilih buat melambaikan tangannya. Anjing Pavlov kan nggak memilih buat ngiler. Itu dia beda kuncinya. Sukarela versus nggak disengaja. Jadi, setiap konsekuensi itu jatuhnya ke salah satu dari dua kategori ini, penguatan atau hukuman. Gampangannya, penguatan itu bikin sebuah perilaku jadi makin sering terjadi lagi. Contohnya ya kayak si Mark tadi, pas Bu Ferguson akhirnya manggil dia. Sebaliknya, hukuman ya bikin perilaku itu jadi makin jarang terjadi. Kisah Mark ini benar-benar contoh sempurna dari penguatan yang sedang beraksi. Oke, sekarang kita bedah lebih dalam lagi peralatannya nih. Kita lihat gimana semua ini bekerja dengan berbagai jenis penguatan yang berbeda. Nah, disinilah biasanya orang suka salah kaprah. Dalam psikologi, positif dan negatif itu bukan berarti baik dan buruk ya. Anggap aja kayak matematika. Positif itu artinya menambahkan sesuatu, dan negatif itu artinya mengurangi sesuatu. Jadi Anda bisa menambahkan pujian, itu penguatan positif buat ningkatin perilaku. Atau Anda bisa menghilangkan sesuatu yang nggak enak, misalnya tugas, itu penguatan negatif. Tujuannya sama, buat ningkatin perilaku. Intinya sama, bikin perilaku itu lebih sering terjadi. Penguat itu juga ada jenisnya. Ada yang primer, ini hal-hal yang kita butuhin buat bertahan hidup. Kayak makanan, minuman. Ada juga yang sekunder. Ini hal-hal yang kita pelajari nilainya. Contohnya ya pujian dari guru yang diidam-idamkan si Mark. Atau bahkan nilai bagus dan uang. Jadi, penguatan positif itu bentuknya macam-macam banget nih. Bisa aja stiker bintang emas di hasil ulangan. Atau sekedar tepukan di punggung dari pelatih. Bisa juga 5 menit waktu istirahat ekstra di akhir kelas. Atau bahkan sistem poin, di mana murid ngumpulin semacam dolar kelas buat perilaku baik mereka. Kuncinya adalah nemuin apa sih yang benar-benar jadi motivasi buat seseorang. Oke, teorinya udah dapat. Sekarang, mari kita lihat gimana prinsip-prinsip ini diterapin di dunia nyata. Misalnya di ruang kelas. Dan ini wawasan yang krusial banget. Kadang-kadang, seorang murid itu sengaja berulah cuma buat dapat perhatian. Bahkan kalau perhatiannya itu negatif sekalipun. Buat anak yang ngerasa nggak dianggap, dimarahin guru itu masih lebih baik daripada diabaikan sama sekali. Ini pengingat yang kuat banget buat kita semua. Perhatian itu sendiri adalah penguat yang luar biasa dahsyat. Terus gimana caranya guru bisa manfaatin kekuatan ini buat hal yang baik? Kuncinya ada di umpan balik yang produktif. Jadi, jangan cuma bilang, kerja bagus. Coba deh bilang, saya suka banget cara kamu pakai contoh spesifik buat nguatin argumenmu. Kasih langkah-langkah yang jelas buat perbaikan, dan yang paling penting, lakuin secepatnya. Makin deket umpan balik ke tindakannya, makin kuat juga pengaruhnya. Tapi tentu aja, apa yang berhasil buat anak umur 6 tahun, belum tentu berhasil buat remaja umur 16 tahun. Jadi pendekatan penguatan ini juga harus disesuaikan seiring berjalannya waktu dan usia. Tabel ini nunjukin evolusinya. Buat anak-anak kecil, yang penting itu hal-hal yang langsung kelihatan. Stiker, pujian. Begitu mereka tumbuh, mereka mulai bisa nunggu. Misalnya, ngerjain tugas buat dapat hadiah di akhir minggu. Nah, pas masuk masa remaja, fokusnya geser lagi. Sekarang yang penting itu penerimaan sosial dari teman-teman dan tujuan jangka panjang, kayak masuk universitas impian. Ada tonggak perkembangan penting yang terjadi di sekitar umur 8 tahun. Ini adalah usia di mana otak mulai ngembangin kemampuan buat benar-benar nunda kepuasan. Kemampuan buat nolak 1 permen sekarang demi dapat 2 permen nanti. Nah, kemampuan ini ternyata jadi prediktor besar buat kesuksesan di masa depan loh. Jadi, pada akhirnya misteri si Mark ini sebenarnya bukan misteri sama sekali. Ini adalah contoh sempurna dari sebuah prinsip universal. Perilaku kita itu nggak acak. Ini kayak tarian yang terus-menerus sama dunia konsekuensi. Dari cara kita ngobrol sama atasan, sampai cara kita berinteraksi sama anak-anak kita semua ya kayak Mark, terus-menerus belajar dan beradaptasi berdasarkan hasil dari tindakan kita.
Pernah nggak sih Anda bingung gimana ya cara paling benar buat ngebentuk sebuah kebiasaan? Entah itu buat anak, murid di kelas, atau bahkan buat diri kita sendiri. Ternyata ada ilmunya loh, dan kuncinya itu ada di pemahaman soal penguatan dan hukuman. Dan kalau kita paham prinsip dasarnya, ini bisa benar-benar ngubah cara kita belajar dan ngajar. Oke, jadi dalam beberapa menit ke depan, ini yang bakal kita bedah bareng. Pertama, kita lihat beda krusial antara penguatan dan hukuman. Terus, kita dalami 4 konsep kuncinya. Kita juga bakal lihat hukuman yang kayak gimana sih yang sebenarnya bisa efektif. Lalu kita ungkap biaya tersembunyi dari hukuman, dan kita tutup dengan satu peringatan penting. Sip, langsung aja kita mulai dari bagian pertama. Di sini, kita mau bongkar satu mitos yang, wah, ini sering banget bikin orang salah kaprah soal cara kerja perilaku manusia. Nah, ini dia pertanyaannya. Coba deh kalau Anda dengar istilah penguatan negatif, apa yang pertama kali muncul di kepala Anda? Jujur aja, kedengarannya kayak sesuatu yang buruk kan? Mirip-mirip lah sama hukuman. Jawabannya, ternyata salah besar. Kalau Anda mikir gitu, tenang, Anda nggak sendirian kok, banyak banget yang mikir gitu. Tapi, anggapan itu keliru. Dan ngerti perbedaannya ini, wah, ini kunci dari semuanya. Jadi, cara paling gampangnya gini. Pokoknya ingat aja satu hal ini. Penguatan, mau itu positif atau negatif, tujuannya selalu sama, untuk meningkatkan sebuah perilaku. Biar makin sering dilakuin. Sebaliknya, hukuman, tujuannya juga selalu sama, untuk menurunkan atau menghentikan perilaku. Udah, itu aja beda paling dasarnya. Sekarang, yuk kita bedah lebih dalam lagi. Konsep tadi itu sebenarnya bisa kita pecah jadi 4 kerangka yang lebih sederhana. Anggap aja ini kayak fondasi dari teori perilaku yang perlu banget kita kuasai. Nah, lihat tabel ini deh. Kerennya, semua ini cuma soal 2 pertanyaan simple. Pertama, kita lagi nambahin sesuatu atau ngilangin sesuatu. Dan kedua, tujuannya mau ningkatin perilaku atau nurunin perilaku. Dari 2 pertanyaan itu, kita dapat 4 kotak ini. Yuk, kita lihat satu-satu. Oke, yang pertama, penguatan positif. Ini yang paling gampang dan kita semua pasti udah tahu. Kamu lakuin hal bagus, kamu dapat sesuatu yang enak. Contohnya, murid nulis dengan rapi, langsung dapat pujian dari guru. Atau, ya kita kerja bagus, dapat bonus. Tujuannya jelas, biar perilaku bagus itu diulang lagi dan lagi. Nah, ini dia nih biang keroknya, bagian yang paling sering bikin orang salah paham. Ingat ya, penguatan negatif itu bukan hukuman. Justru ini soal menghilangkan sesuatu yang nggak enak, supaya perilaku yang baik jadi meningkat. Contohnya pas banget, seorang murid ngerjain PR supaya nggak kena omel guru. Perilaku ngerjain PR-nya kan jadi meningkat kan? Kenapa? Karena dia berhasil menghindari omelan yang nggak enak itu. Nah, itulah penguatan negatif. Sekarang baru deh kita masuk ke dunia hukuman. Yang pertama, hukuman pemberian. Inilah yang biasanya orang awam sebut sebagai hukuman. Kita menambahkan konsekuensi yang nggak enak buat mengurangi perilaku buruk. Ditegur, dimarahin, atau dikasih tugas tambahan. Tujuannya? Ya jelas, biar perilaku jeleknya itu berhenti. Dan yang terakhir, hukuman pengambilan. Ini kebalikannya. Kita mengambil atau menghilangkan sesuatu yang disukai untuk mengurangi perilaku buruk. Misalnya menyita ponsel karena nggak nurut atau mengurangi waktu main. Intinya, perilaku buruk itu bikin dia kehilangan sesuatu yang dia suka. Harapannya, dia nggak bakal ngulangin lagi perbuatannya. Oke, jadi pertanyaannya, kalau memang terpaksa harus pakai hukuman, gimana caranya biar efektif dan nggak salah langkah? Nah, sekarang mari kita lihat beberapa bentuk hukuman yang sebetulnya bisa berhasil kalau diterapkan dengan sangat hati-hati. Ada beberapa strategi yang terbukti bisa efektif. Pertama, teguran verbal. Tapi kuncinya, lakukan secara pribadi dan tenang, jangan mempermalukan dia di depan umum. Kedua, konsekuensi logis. Ini adil banget. Kalau kamu numpahin minuman, ya hukumannya kamu yang bersihin. Simple. Ketiga, time out. Ini bukan buat ngurung anak ya, tapi cuma jeda singkat biar dia tenang. Terakhir, biaya respon. Misalnya mengurangi poin atau uang jajan. Tapi, aturannya harus super jelas dari awal, jangan dadakan. Tapi, kita harus super hati-hati. Menggunakan hukuman itu kayak pedang bermata dua. Ada sisi gelapnya yang sering kita lupain. Yuk kita lihat gimana hukuman justru bisa jadi bumerang dan malah menciptakan masalah yang lebih besar. Ini adalah peringatan yang sangat serius. Kalau hukuman dipakai sembarangan tanpa dipikirin matang-matang, hasilnya bisa jauh dari harapan.
Bukannya menyelesaikan masalah, kita malah bisa nimbulin masalah baru yang jauh lebih runyam. Dan ini bukan main-main loh. Dampak negatifnya bisa serius. Hukuman, apalagi yang fisik atau mempermalukan, bisa ninggalin luka batin jangka panjang. Bukannya belajar dari kesalahan, anak malah bisa jadi makin agresif, gampang cemas, atau jadi penakut. Lebih parahnya lagi, mereka mungkin bahkan mulai merusak barang atau bahkan bolos sekolah, cuma buat kabur dari sumber hukuman itu. Kutipan ini kena banget nih. Kalau kita ngasih PR tambahan sebagai hukuman, pesan apa sih yang sebenarnya kita kirim? Ya pesannya adalah bahwa belajar itu nggak menyenangkan, belajar itu siksaan. Ini bahaya banget karena bisa membunuh rasa ingin tahu alami mereka untuk belajar. Oke, jadi dari semua obrolan kita, apa nih intisarinya? Apa yang harus kita pegang erat-erat? Yuk kita simpulkan dalam beberapa prinsip penting yang wajib kita ingat. Poin utamanya super jelas. Hindari hukuman fisik. Titik. Dan jangan pernah mempermalukan seseorang di depan umum. Terus, cari alternatif lain selain skorsing. Karena ngeluarin anak dari sekolah itu nggak menyelesaikan masalah. Dan hati-hati banget, jangan jadikan waktu istirahat sebagai hukuman, karena seringkali justru itulah yang mereka butuhkan untuk bisa fokus lagi. Kalau dari semua ini Anda cuma boleh ingat satu hal, ingat ini. Penguatan itu secara aktif membangun perilaku yang kita mau, sementara hukuman paling bagus cuma bisa menghentikan sementara perilaku yang nggak kita mau tanpa ngajarin apa yang seharusnya dilakukan. Kali ini, kita akan sama-sama membongkar psikologi di balik penguatan dan bagaimana kita bisa memanfaatkannya untuk menciptakan ruang kelas yang jauh lebih produktif. Oke, sekarang kita masuk ke tantangan yang ya sepertinya semua guru pernah hadapi, mengelola perilaku siswa. Dan yang menarik adalah bagaimana usaha kita untuk membantu itu kadang-kadang malah jadi bumerang. Pernah nggak sih Anda merasa niat baik kita justru jadi memperkuat perilaku yang salah? Banyak dari kita pasti pernah mengalaminya. Dan kuncinya seringkali tersembunyi pada apa dan siapa yang kita beri perhatian. Ambil contoh Carol ini. Dia bilang, lupa mengerjakan PR. Niat baik kita mungkin memuji dia karena akhirnya mengerjakan tugas itu. Tapi, tanpa sadar, kita mungkin malah mengirim pesan bahwa lupa itu nggak apa-apa. Nah, inilah jebakan dari penguatan yang tidak disengaja. Jadi solusinya apa dong? Ide intinya sebenarnya sederhana, tapi butuh pergeseran cara pandang yang dampaknya luar biasa. Jadi, daripada kita fokus pada apa yang salah, para ahli perilaku modern justru menyarankan kita untuk ibaratnya jadi detektif kebaikan. Kita secara aktif mencari dan memberi penghargaan pada tindakan-tindakan yang produktif. Oke, sekarang yuk kita buka kotak peralatan seorang guru. Kita lihat nih strategi-strategi praktis apa saja yang bisa kita pakai yang berakar dari prinsip tadi. Di dalam kotak peralatan ini ada banyak banget alat yang bisa kita pakai. Mulai dari yang formal seperti kontrak, sampai sistem penghargaan untuk satu kelas penuh. Yuk kita intip beberapa yang paling ampuh untuk mendorong perilaku yang kita mau secara sistematis. Nih, salah satu alat andalan namanya kontrak kontingensi. Gunanya apa? Simpelnya biar semuanya jelas. Ekspektasinya apa, hadiahnya apa. Nggak ada area abu-abu. Cara bikinnya juga gampang banget, tapi jangan salah, dampaknya luar biasa. Pertama, guru dan siswa duduk bareng. Terus mereka diskusi dan sepakat. Oke, perilaku yang kita mau itu ini. Lalu hadiahnya kalau berhasil, ini ya. Nah terakhir, biar resmi, ditandatanganilah kontraknya. Jadi komitmen bersama kan? Dan ini nggak cuma buat satu-satu siswa loh, penguatan bisa juga buat sekelas. Coba bayangin, ada penelitian yang nunjukin saat 78% siswa dapat nilai sempurna, sekelas dapat hadiah 15 menit dengerin radio. Hasilnya keren banget, nilai sempurnanya langsung loncat ke 94%. Oke, kita udah ngomongin soal strategi. Sekarang kita masuk ke seninya memberi hadiah. Karena ternyata nggak semua bentuk penguatan itu diciptakan setara. Iya benar banget, hadiah itu ibarat pedang bermata dua. Kalau kita salah cara pakainya, efeknya bisa jadi kebalikan dari yang kita harapkan. Ini krusial banget buat diingat. Nah, gambar ini nunjukin risikonya dengan pas banget. Kadang-kadang, ngasih hadiah buat sesuatu yang emang udah disukai anak, itu malah bisa bikin aktivitas yang tadinya seru jadi terasa kayak tugas. Ini bisa mematikan semangat alami mereka. Nah, ini dia beda kuncinya. Ada yang namanya motivasi intrinsik. Ini tujuan akhir kita, yaitu saat anak melakukan sesuatu karena emang suka dari dalam dirinya.
Dan ada motivasi ekstrinsik. Ini alat bantu kita, tapi harus dipakai dengan hati-hati banget. Cerita dari Annie ini benar-benar kena banget. Dari buku hariannya kita jadi tahu penguatan yang paling berarti buat dia itu bukan piala atau hadiah, tapi perhatian yang fokus dan membangun dari pelatihnya. Itulah hadiah yang sebenarnya. Oke, selain jenis hadiahnya, ada satu faktor lagi yang super penting, bahkan mungkin paling penting buat ngebangun kebiasaan jangka panjang, yaitu waktunya. Kapan kita ngasih hadiah itu? Yuk kita bandingin 2 jadwal utama dalam memberi penguatan. Yang pertama, berkelanjutan. Artinya konstan, setiap saat. Yang kedua, intermittent. Nah, yang ini nggak bisa ditebak, cuma sesekali. Coba kita bayangin ada 2 siswi, Maria dan Molly. Setiap kali Maria angkat tangan, dia langsung dipuji. Setiap saat. Tapi Molly, dia dipujinya cuma kadang-kadang aja. Nah sekarang, bayangin gurunya berhenti ngasih pujian sama sekali. Nggak ada lagi pujian. Kira-kira siapa di antara mereka yang bakal tetap angkat tangan paling lama? Jawabannya, Molly. Kenapa? Karena penguatan yang nggak bisa ditebak atau intermittent itu justru yang membangun kegigihan. Coba dipikirin, ini tuh kayak main mesin slot. Kita terus-terusan main justru karena kita nggak tahu kapan kita bakal jackpot, kan? Nah, ketidakpastian inilah yang bikin perilaku itu bertahan lebih lama. Jadi, setelah kita bahas semua alat dan strategi ini, apa sih tujuan akhirnya? Ujung-ujungnya kita mau kemana? Perjalanannya itu begini. Kita mulai dengan fokus mencari dan menguatkan hal-hal positif. Terus, kita pakai hadiah dari luar. Tapi hati-hati, cuma buat mancing di awal. Jangan lupa, hadiahnya harus pas buat tiap anak. Lalu, pelan-pelan, kita ubah jadwalnya. Dari yang terus-menerus jadi sesekali. Dan tujuan akhirnya? Yaitu tadi, menumbuhkan motivasi yang datangnya dari dalam diri anak itu sendiri. Yang tahan lama. Halo semua, pernah nggak sih kalian kepikiran mau bangun sebuah kebiasaan baru? Tapi rasanya kok susah banget buat mulainya? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia para behavioris. Siap jadi arsitek buat kebiasaan kalian sendiri? Yuk kita mulai. Oke, ini dia nih pertanyaan intinya. Gimana caranya kita ngajarin sesuatu yang sama sekali belum pernah dilakuin? Maksudku, titik awalnya itu bener-bener nol. Ini bukan cuma soal susah, ini tuh kayak nyoba membangun sesuatu tapi bahannya nggak ada. Para ahli perilaku punya istilah buat ini, masalah perilaku nol. Coba bayangin deh, kita mau ngajarin anak buat beresin kamar mereka untuk pertama kalinya. Mereka bahkan bingung harus mulai dari mana. Nah, itulah masalah perilaku nol. Jadi, gimana caranya para behavioris mecahin teka-teki ini kalau nggak ada apa-apa yang bisa dikasih reward? Dan disinilah kuncinya, sebuah ide yang benar-benar mengubah permainan. Jawabannya itu bukan nungguin kesempurnaan, tapi menghargai kemajuan. Ini beneran mengubah cara kita ngelihat proses belajar. Lupakan dulu hasil akhir yang sempurna, kita fokus aja sama langkah kecil pertamanya. Ada sebuah proses yang sangat kuat dan sistematis buat memahat perilaku baru dari yang tadinya nggak ada sama sekali. Proses ini jadi jantungnya perangkat para behavioris dan namanya adalah shaping atau pembentukan. Oke, istilah teknisnya aproksimasi berurutan. Kedengarannya mungkin agak ribet ya, tapi intinya super simple. Anggap aja kayak kita main panas dingin. Tiap kali seseorang makin panas atau makin deket ke perilaku yang kita mau, kita kasih hadiah. Sesimpel itu. Gini cara kerjanya, kita mulai dengan standar yang rendah dulu. Kasih hadiah buat apapun yang agak mirip sama tujuan kita. Terus, pelan-pelan standarnya kita naikin. Kita cuma kasih hadiah buat langkah yang lebih baik dari sebelumnya. Gitu terus sampai akhirnya tujuannya tercapai. Proses ini emang butuh sabar, tapi hasilnya efektif banget. Coba deh lihat tulisan tangan Jeff ini. Ini contoh yang nyata banget. Kita bisa lihat perjalanannya dari coretan yang masih acak-acakan sampai tulisan yang jauh lebih rapi. Gurunya nggak nungguin tulisannya sempurna. Mungkin di awal dia bisa nulis di dalam garis aja udah dipuji. Terus cuma huruf yang bentuknya lebih jelas yang dipuji. Begitu seterusnya, setiap tahap adalah versi yang lebih baik dari yang sebelumnya. Oke, membentuk perilaku itu keren. Tapi itu semua kan sifatnya reaktif. Gimana kalau kita bisa nyiapin panggungnya biar kesuksesan itu hampir pasti terjadi? Gimana kalau kita bisa jadi arsitek lingkungannya bukan cuma pembentuk perilakunya? Di satu sisi, ada yang namanya cueing atau pemberian isyarat. Ini tuh sinyal yang langsung. Kayak guru yang mati nyalain lampu, itu isyarat buat ayo tenang.
Nah, di sisi lain ada setting events atau pengaturan latar. Ini jauh lebih halus. Ini soal mendesain lingkungannya. Misalnya, nyediain mainan yang emang harus dimainin bareng-bareng biar anak-anak belajar kerjasama. Jadi yang satu itu kayak perintah, yang satunya lagi tuh arsitektur pilihan. Baik, setelah sebelah perilaku berhasil dibentuk, kita naik ke level selanjutnya, yang lebih rumit. Karena menguasai sebuah perilaku bukan cuma tentang bisa melakukannya, tapi juga tentang tahu kapan dan di mana melakukannya. Disinilah kita butuh dua alat canggih, generalisasi dan diskriminasi. Generalisasi itu soal membawa satu keahlian ke tempat baru, misalnya belajar bilang terima kasih di rumah, terus ngelakuin itu juga di toko. Nah, diskriminasi itu kebalikannya, yaitu belajar di situasi mana sebuah perilaku nggak boleh dilakukan. Jadi yang satu soal memperluas jangkauan, yang satu lagi soal mempersempit fokus. Contoh yang ini mungkin agak konyol, tapi pesannya jelas banget. Nepuk punggung teman satu tim setelah cetak gol itu bagus, tapi ngelakuin hal yang sama ke teman di perpustakaan, ya jelas jangan. Ini nunjukin satu hal yang penting banget, konteks adalah segalanya. Oke, kita semua tahu bangun kebiasaan baik itu penting. Tapi gimana sama kebiasaan buruk yang pengen kita hilangin? Nah, ini sisi lain dari koin yang seringkali lebih menantang. Yuk kita lihat gimana cara menanganinya. Ada dua strategi utama di sini. Pertama itu extinction atau pemadaman. Intinya, kalau perilaku buruk itu tujuannya cari perhatian, ya kita berhenti kasih perhatian. Tapi pendekatan kedua, dan ini yang mungkin lebih kuat, adalah memperkuat perilaku yang tidak sesuai. Dengan kata lain, kita memperkuat perilaku yang jadi lawannya. Kalimat ini adalah inti dari idenya. Dengerin baik-baik. Anda tidak bisa duduk dan berdiri pada saat yang bersamaan. Sesederhana itu, tapi dalam banget maknanya. Jadi daripada teriak-teriak, jangan lari-larian. Seorang guru yang cerdas bakal secara aktif memuji dan ngasih hadiah buat perilaku, duduk tenang di kursi. Ini adalah pergeseran dari negatif ke positif. Dengan kita memperkuat perilaku duduk, perilaku lari-larian otomatis hilang, karena dua-duanya nggak bisa terjadi barengan. Ini cara yang jauh lebih positif dan konstruktif buat mengelola perilaku. Baiklah, kita udah bahas banyak banget ya. Sekarang, yuk kita kumpulin semua alat canggih ini ke dalam satu kotak perkakas behavioris yang bisa langsung kalian pakai. Jadi, di dalam kotak perkakas kalian, sekarang ada pembentukan buat membangun dari nol, pemberian isyarat buat memancing tindakan, pelatihan diskriminasi buat ngajarin konteks, pemadaman buat ngurangin yang nggak kita mau, dan terakhir, memperkuat perilaku yang berlawanan untuk mengganti kebiasaan buruk. Kalian sekarang punya 5 alat yang sangat ampuh untuk membentuk perilaku. Selamat datang di pembahasan kita kali ini, di mana kita akan ngobrolin topik yang jujur aja, agak berat tapi penting banget, terutama dari dunia ilmu perilaku. Oke, untuk mulai, coba bayangin deh sebuah situasi yang kayaknya, sering banget kejadian buat siapapun yang kerjanya berhubungan sama anak-anak. Nah, kenalan dulu nih sama Bonnie. Pas lagi seru-serunya pesta Valentine di kelas, kue mangkoknya nggak sengaja jatuh. Dan di momen itu, rasa kecewa dan marahnya meledak. Kue udah hancur, kotak susunya malah dilempar ke seberang ruangan dan kena anak lain. Tiba-tiba, situasinya jadi runyam buat gurunya. Nah, kalau Anda di posisi gurunya, apa yang bakal Anda lakuin? Disinilah teori dan praktek benar-benar diuji. Sekarang kita masuk ke bagian yang bikin pusing nih. Kenapa sih merespon perilaku kayak Bonnie ini jadi dilema banget? Di satu sisi, ya kita tahu hukuman itu resikonya banyak. Bisa dianggap kejam, bisa bikin anak dendam, atau malah jadi lebih agresif. Tapi di sisi lain, kadang-kadang, ya mau gimana lagi, perilaku tertentu harus dihentikan cepat, apalagi kalau udah ganggu banget atau bahkan membahayakan diri sendiri. Nah, ini dia intinya. Kalau memang kita terpaksa harus pakai hukuman, gimana caranya biar benar? Biar efektif tapi tetap manusiawi. Dan yang paling penting, gimana kita bisa yakin kalau tindakan kita ini beneran ngebantu, bukan malah bikin masalah baru. Oke, ada beberapa panduan nih. Yang pertama, dan ini penting banget, adalah soal kejelasan dan konsistensi. Anak-anak harus tahu dari awal perilaku mana yang lampu merah dan apa konsekuensinya. Dan kita juga harus tegaskan, yang salah itu perilakunya bukan anaknya. Terus, ya harus ditepati. Jangan cuma ngancam doang. Ini nih, bagian yang sering jadi jebakan. Kalau guru cuma ngancam, tapi nggak pernah dilakuin, lama-lama ancamannya jadi nggak ada artinya lagi. Kredibilitas kita sebagai pendidik bisa langsung anjlok.
Langkah kedua, ini soal cara kita memberikannya. Penting banget buat dilakukan secara pribadi, jangan sampai mempermalukan anak di depan teman-temannya. Konsekuensinya juga harus pas, jangan berlebihan. Dan semua ini harus dilakukan dalam bingkai hubungan yang tetap hangat dan suportif. Yang ketiga, dan ini nggak boleh ketinggalan, hukuman itu nggak bisa berdiri sendiri. Sambil kita kasih konsekuensi untuk perilaku buruk, kita juga harus aktif ngajarin dan ngasih apresiasi untuk perilaku yang baik. Jadi ada, jangan lakukan ini, sekaligus coba deh lakukan ini. Jadi idenya itu kita pakai hukuman yang paling ringan tapi tetap ngefek. Contoh klasiknya ya time out. Ini bukan sekedar nyuruh anak duduk di pojok loh. Tujuannya adalah menjauhkan dia dari hal-hal yang menyenangkan atau yang jadi penguat perilakunya. Misalnya perhatian teman-temannya. Dengan begitu harapannya perilaku buruknya jadi nggak terulang. Oke, kita udah tahu caranya. Tapi, gimana kita tahu kalau semua itu benar-benar berhasil? Ini pertanyaan kuncinya. Nah, di sini kita perlu sedikit mengubah cara pandang kita. Menurut definisinya, hukuman itu adalah konsekuensi yang bikin perilaku buruk berkurang. Jadi bukan soal tindakannya, tapi soal hasilnya. Artinya apa? Kalau sebuah konsekuensi yang kita berikan ternyata nggak bikin perilakunya berkurang, yaitu bukan hukuman namanya. Malah, jangan-jangan itu justru jadi penguat. Jadi kita harus selalu evaluasi. Ini beneran ngefek nggak ya? Oke, dari semua itu, sampailah kita di bagian yang paling penting, yaitu refleksi. Saatnya kita ngaca dan lihat diri kita sendiri. Pada akhirnya, tanggung jawab ada di tangan kita, para pendidik. Kita harus sering-sering dengan sangat hati-hati mikirin lagi nih, tindakan yang saya ambil ini dampaknya ke anak gimana ya? Misalnya kita perlu bertanya ke diri sendiri, jangan-jangan teguran saya ini malah jadi perhatian yang dicari-cari si anak. Jadi bukannya menghentikan, malah saya tanpa sadar memperkuat perilaku buruknya? Atau skenario lain? Waktu saya suruh anak itu keluar kelas, apa jangan-jangan saya malah ngasih apa yang dia mau, yaitu kabur dari tugas yang menurut dia susah. Ini bisa jadi bumerang. Ini juga berlaku sebaliknya loh. Kita juga perlu ngaca. Apakah pujian yang saya berikan itu terlalu gampang? Apakah saya cuma memuji pencapaian yang mudah, padahal anak ini sebenarnya mampu ngerjain yang lebih menantang? Pernah nggak sih ngerasa mentok banget ngadepin satu murid yang perilakunya tuh terus-terusan ganggu di kelas? Kalau iya, Anda nggak sendirian. Hari ini kita bakal bongkar sebuah pendekatan yang sistematis, yang bukan cuma buat ngatasin perilaku itu, tapi juga buat mengubahnya. Oke, kita mulai dengan satu pertanyaan yang bisa mengubah segalanya. Gimana kalau perilaku buruk itu sebenarnya bukan tindakan iseng atau acak, tapi sebuah pesan? Sebuah cara komunikasi dari si murid. Nah, kalau kita pegang gagasan ini, kita akan membuka cara pandang yang benar-benar baru. Jadi, kita akan gali lebih dalam serangkaian ide yang kuat dan sistematis buat memahami dan ngebantu para siswa yang lagi kesulitan. Kita bakal fokus pada apa yang bisa kita lihat dan lakukan. Ini bukan sulap ya, melainkan soal metode yang udah terbukti. Oke, kita langsung masuk aja ya. Langkah pertama adalah mengubah peran kita. Bukan lagi jadi hakim, tapi jadi detektif. Tugas kita bukan buat menghukum, tapi untuk memecahkan misteri di balik sebuah tindakan. Alat utama kita di sini namanya analisis perilaku terapan atau ABA. Anggap aja ini kayak pendekatan ilmiah buat ngertiin kenapa seseorang melakukan sesuatu. Di kelas ini artinya kita nggak cuma nyetop perilaku yang ganggu, tapi kita juga aktif ngajarin keterampilan penggantinya, misalnya ngajarin cara minta istirahat baik-baik daripada teriak-teriak. Jadi, poin kuncinya adalah analisis fungsional. Setiap perilaku, seberapapun gangguannya, itu pasti punya fungsi atau tujuan buat siswa. Dia lagi nyoba dapetin sesuatu atau justru ngehindarin sesuatu. Nah, ini petunjuk pertama yang harus kita cari. Terus gimana caranya kita nemuin petunjuknya? Kita pakai alat yang simpel tapi powerful banget, model ABC. A itu antecedent alias pemicu yang terjadi sebelum perilaku. B itu behavior, ya perilakunya itu sendiri. Dan C itu consequence, apa yang terjadi setelahnya. Kalau kita petain 3 hal ini, polanya bakal mulai kelihatan. Kita bisa nebak, oh ini tujuannya buat ngindarin tugas, atau ini cuma cari perhatian aja. Teorinya sih kedengarannya oke ya, tapi bakal lebih kebayang lagi kalau kita lihat langsung prakteknya. Yuk, kita lihat satu studi kasus nyata buat ngertiin gimana semua kepingan ini nyatu. Kenalin, ini Samantha. Buat gurunya, kelakuan dia yang sering lari keluar kelas ini, bikin pusing banget dan susah diatur. Reaksi pertama mungkin pengennya langsung kasih hukuman ya kan? Tapi timnya memutuskan untuk jadi detektif dulu.
Setelah diselidiki, mereka nemuin 2 tujuan utama. Samantha itu nggak lari tanpa alasan. Dia lari buat ngehindarin tugas yang menurut dia susah dan buat dapetin perhatian dari orang dewasa. Nah, ini dia kuncinya. Perilakunya itu bukan nakal, tapi sebuah strategi yang nggak efektif. Satu-satunya strategi yang dia tahu buat menuhin kebutuhannya. Jadi, apa yang mereka lakuin? Mereka nggak ngehukum dia. Justru sebaliknya, mereka bikin rencana buat ngajarin skill baru. Mereka kasih jadwal yang jelas, pilihan buat ngerjain tugas, dan yang paling penting, cara yang lebih baik buat minta istirahat. Intinya, mereka nggak cuma berusaha ngilangin kelakuan lama. Mereka secara aktif ngebangun kelakuan baru yang lebih efektif. Dan hasilnya, wow, keren banget. Ini bukan perubahan kecil-kecilan loh. Ini benar-benar mengubah seluruh pengalaman sekolah Samantha. Dengan alat yang tepat, dia nggak cuma berhenti lari keluar kelas, tapi dia justru bisa berkembang pesat. Cerita Samantha ini kan kuat banget ya. Tapi pertanyaannya, gimana caranya kita bisa nerapin prinsip-prinsip ini buat ngebantu semua siswa? Nah, ayo kita lihat gimana ini bisa di-scale up. Pendekatan ini punya nama, Intervensi dan Dukungan Perilaku Positif atau PBIS. Ini pada dasarnya kayak ngambil rencana suksesnya Samantha, terus prinsip-prinsipnya dijadiin sistem buat satu sekolah. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan di mana perilaku positif itu secara proaktif diajarkan dan dikasih apresiasi buat semua siswa. Dan ini bisa diterapin di seluruh sekolah loh. Bayangin deh, satu sekolah di mana semua guru, staf, dan kepala sekolahnya pakai bahasa yang sama dan pendekatan yang sama. Ini bakal menciptakan budaya yang konsisten dan positif di mana ekspektasi perilaku itu jelas dan dukungan selalu ada. Sistem ini yang sering disebut School-Wide PBIS atau SWBIS biasanya pakai model piramida 3 tingkat. Tingkat 1 itu fondasinya, dukungan umum buat semua siswa. Tingkat 2 ngasih dukungan ekstra buat kelompok-kelompok kecil yang berisiko. Dan tingkat 3, nah, disinilah siswa kayak Samantha bisa dapatin dukungan intensif dan personal yang mereka butuhin. Ini kayak jaring pengaman yang mastiin nggak ada siswa yang ketinggalan. Oke, jadi apa nih yang bisa kita ambil dari semua ini? Ini lebih dari sekedar kumpulan strategi loh, ini adalah pergeseran mendasar dalam cara kita memandang perilaku. Kita bergeser dari model yang reaktif, yang fokusnya menghukum, ke model proaktif, yang fokusnya mengajar. Daripada cuma bilang, jangan lakukan itu, kita mulai bertanya, keterampilan apa sih yang kamu butuhin biar nggak perlu ngelakuin itu lagi? Halo, selamat datang kembali. Pernah nggak sih Anda sebagai pengajar merasa pusing menghadapi kelas yang isinya macam-macam banget? Nah, hari ini kita akan coba bedah dilema ini bareng-bareng dan cari solusinya lewat kacamata kaum behavioris. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar. Coba deh bayangin, di kelas yang sama, dengan guru dan pelajaran yang sama, kenapa ada siswa yang semangat banget, tapi ada juga yang kelihatan bosan atau malah gelisah? Ini nih, misteri yang mau kita pecahkan bersama. Oke, langkah pertama, kita harus terima dulu realita kalau setiap kelas itu pasti beragam. Dan ini bukan cuma soal penampilan luar ya, tapi lebih dalam lagi, soal cerita dan pengalaman yang dibawa masing-masing siswa ke dalam kelas. Nah, ini dia kuncinya dari sudut pandang behavioris. Perilaku seorang siswa itu nggak muncul gitu aja loh. Perilaku itu adalah jejak hasil dari perjalanan hidup mereka sampai hari ini. Semua pengalaman itu yang membentuk mereka. Biar lebih kebayang, coba kita lihat contoh ini. Ada siswa A yang dari kecil selalu dipuji kalau kerjanya cepat selesai. Jadi di kepalanya, cepat itu hebat. Di sisi lain ada siswa B yang dapat pujian kalau hasilnya rapi dan teliti. Nggak peduli butuh waktu berapa lama. Nah, waktu mereka berdua dapat tugas yang sama di kelas Anda, cara mereka mengerjakannya pasti beda banget kan? Ini bukan soal bakat, tapi soal apa yang selama ini dihadiahi dalam hidup mereka. Jadi, intinya apa? Intinya, setiap perilaku yang kita lihat di kelas, entah itu semangat, malas, atau cemas, itu adalah hasil yang logis dari apa yang berhasil buat siswa itu di masa lalu. Semuanya adalah produk dari sejarah mereka masing-masing. Oke, sekarang kita udah paham masalahnya, yaitu keberagaman siswa. Terus, gimana cara kita memahaminya? Nah, disinilah kita butuh kacamata baru, yaitu lensa behavioris. Gampangnya gini, behaviorisme itu percaya kalau kita belajar dari akibat perbuatan kita. Sesuatu yang dikasih hadiah atau penguatan bakal cenderung kita ulangi. Sebaliknya, sesuatu yang akibatnya nggak enak, ya bakal kita hindari. Nah, setiap orang punya buku aturan yang beda-beda di kepala mereka, tergantung pengalamannya. Contoh nyata dari Haiti ini nunjukin betapa kuatnya pengaruh lingkungan dan budaya. Di sana, siswa diajarkan untuk nunggu perintah yang super jelas.
Kalau kita bandingkan dengan budaya lain yang mungkin lebih menghargai inisiatif, perilaku yang sama bisa dianggap patuh di satu tempat, tapi malah dianggap pasif di tempat lain. Beda kan? Oke, teori cukup. Sekarang, bagian yang paling ditunggu-tunggu. Prakteknya gimana? Bagaimana kita bisa menggunakan pemahaman ini untuk membantu siswa? Nah, ini dia beberapa perangkat yang bisa langsung kita pakai. Coba lihat, sumber yang kita pakai ini menyediakan tabel yang berguna banget. Anggap aja ini semacam toolkit atau kotak P3K buat para guru untuk menghadapi berbagai tantangan perilaku di kelas. Semuanya praktis dan berdasarkan prinsip behavioris. Pertama, untuk siswa dengan tantangan seperti ADHD. Kuncinya bukan cuma ngajarin di kelas, tapi bantu mereka menerapkan ilmunya di dunia nyata. Inilah yang disebut generalisasi. Tujuannya, biar pelajarannya nggak berhenti pas bel pulang sekolah bunyi. Lalu, gimana dengan siswa yang punya masalah sosial? Nah, kita nggak bisa cuma mikir, dia kan harusnya tahu sopan santun. Strateginya adalah kita ajarkan perilaku itu secara jelas, sama seperti kita ngajarin rumus matematika. Dan yang paling penting, bentuk perilaku itu pelan-pelan, kasih pujian untuk setiap kemajuan kecil. Dan untuk siswa dengan keterlambatan umum, kata kuncinya ada 2, sabar dan konsisten. Perilaku yang rumit itu perlu kita pecah jadi langkah-langkah kecil. Lalu kita ajarkan pelan-pelan, satu persatu. Tujuannya bukan kesempurnaan instan, tapi kemajuan yang bertahap. Jadi, setelah kita lihat semua strategi tadi, pertanyaannya, apa sih yang paling penting buat kita bawa pulang? Mari kita tarik benang merahnya dari teori ke praktek sehari-hari di kelas. Ini dia intinya. Jadi guru yang efektif itu bukan berarti punya satu jurus sakti untuk semua siswa. Tapi, ini tentang menjadi seorang detektif yang mau meluangkan waktu untuk memahami cerita di balik setiap siswa dan menyesuaikan cara mengajar kita agar pas dengan kebutuhan mereka. Jadi, selalu ingat ya, keberagaman di kelas itu adalah hasil dari pengalaman. Perilaku siswa itu sebenarnya adalah cara mereka berkomunikasi dengan kita. Tugas kita sebagai pendidik adalah mencoba memahami dan beradaptasi. Percayalah, perubahan strategi yang kelihatannya kecil bisa memberi dampak yang luar biasa besar buat seorang anak. Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya kita ngelakuin hal-hal tertentu? Kenapa ada kebiasaan yang susah banget dilepas, tapi ada juga yang gampang banget kebentuk? Nah, kali ini kita bakal coba bedah semua itu pakai kacamata behaviorisme. Ini tuh cara pandang yang keren banget buat ngertiin soal belajar dan perilaku. Oke, biar gampang, kita mulai dari sebuah cerita ya. Kenalan dulu nih sama James. Dia suka musik rock, suka es krim stroberi. Tapi, ada satu hal yang paling dia inginkan di atas segalanya. Apa itu? Perhatian. Nah, disinilah teka-tekinya mulai muncul. James ini jago banget loh cari perhatian. Masalahnya, caranya itu loh sama sekali nggak produktif. Jadi pertanyaannya gini, kenapa sih seorang anak malah milih berbuat nakal buat dapatin sesuatu yang paling dia mau? Yuk, kita coba pecahin bareng-bareng misteri ini. Oke, jadi kasus yang mau kita bongkar, ini kita sebut aja masalah pencari perhatian. Dan kita bakal pakai ceritanya James buat ngertiin prinsip-prinsip yang sebenarnya berlaku buat kita semua juga. Biar lebih kebayang, coba lihat deh kelakuan James di sekolah. Dia tuh suka nyeletuk aneh-aneh, lempar-lempar pesawat kertas, terus tugas ogah dikumpulin. Suka iseng juga godain temen-temennya. Hasilnya, ya bisa ditebak, langganan dipanggil ke ruang kepala sekolah. Kelakuan-kelakuan ini kan negatif ya, tapi susah banget buat dicuekin. Nah, buat ngerti kenapa James bisa kayak gitu, kita perlu pakai kacamata khusus. Namanya behaviorisme. Ini tuh cara kita ngelihat gimana lingkungan, ya, semua yang ada di sekitar kita bisa ngebentuk semua tindakan kita. Gampangnya gini deh, behaviorisme, kadang disebut juga psikologi SR, itu intinya soal sebab akibat yang kelihatan mata. Jadi dia fokus sama hubungan antara stimulus dari lingkungan, kita sebut S, dan respons atau perilaku yang muncul, kita sebut R. Pokoknya, yang penting itu apa yang bisa kita lihat dan ukur. Coba deh perhatiin asumsi dasarnya. Kaum behavioris percaya kalau kita, ini ya, hasil dari semua pengalaman kita sama lingkungan. Belajar itu bukan cuma soal tahu di kepala, tapi harus ada perubahan perilaku yang kelihatan. Kita belajar dengan cara nyambungin satu pemicu ke satu reaksi. Dan sambungan ini bakal makin kuat kalau pemicu dan reaksinya kejadiannya deketan waktunya. Oke, petunjuk pertama kita buat mecahin misteri James ini adalah soal pembelajaran yang otomatis. Pernah nggak sih kepikiran, kok kita bisa ya punya reaksi yang kayaknya muncul gitu aja tanpa kita sadari di luar kendali kita? Nah, jawabannya itu ada di konsep yang namanya pengkondisian klasik.
Ini proses di mana kita belajar merespon sesuatu secara otomatis, misalnya jadi cemas atau malah jadi senang, cuma gara-gara dua hal sering kejadian barengan. Contoh paling terkenalnya ya, eksperimennya Pavlov sama anjingnya. Gini cara kerjanya. Langkah pertama, anjing dikasih daging, otomatis dia ngiler. Nggak ada proses belajar di sini, ini alami. Langkah kedua, sebuah bel yang awalnya nggak ada artinya dibunyiin pas banget sebelum dagingnya dikasih. Ini dilakuin berulang-ulang. Langkah ketiga, dan ini puncaknya, akhirnya si anjing mulai ngiler cuma denger suara belnya doang, bahkan tanpa ada daging. Belnya udah jadi pemicu baru. Dan ini tuh bukan cuma soal anjing dan bel loh. Coba bayangin deh, seorang siswa yang berulang kali gagal dan frustrasi pas ngerjain soal matematika. Lama-lama, dia bisa aja nyambungin perasaan gak enak itu sama pelajarannya. Akhirnya, jangankan ngerjain soal, baru lihat buku matematika aja. Wah, udah bisa bikin cemas dululan. Oke, jadi poin pentingnya di sini adalah pengkondisian klasik itu ngomongin soal respons yang nggak disadari, yang otomatis, yang dipicu sama sesuatu yang terjadi sebelumnya. Tapi perilaku James, lempar pesawat kertas, nyeletuk aneh-aneh, itu kan pilihan yang disengaja ya. Nah, ini ngebawa kita ke jenis pembelajaran yang kedua, pengkondisian instrumental, yang fokusnya semua tentang konsekuensi yang terjadi setelah sebuah perilaku. Nah, ini dia petunjuk kedua kita, belajar dari akibat. Ini kunci yang bakal ngebongkar habis-habisan kenapa James sengaja milih buat berbuat nakal. Konsepnya tuh sebenarnya simple, tapi kuat banget. Gini, pilihan-pilihan yang kita buat bakal lebih sering kita ulang kalau hasilnya enak buat kita. Sebaliknya, bakal kita hindari kalau hasilnya nggak enak. Simple kan? Jadi, kita yang pegang kendali. Oke, tunggu sebentar. Sebelum lanjut, ada satu hal yang penting banget dan sering banget bikin orang salah paham. Dengerin baik-baik ya. Penguatan negatif itu bukan hukuman. Beda banget, dan kita harus ngerti bedanya di mana. Coba kita lihat tabel ini bareng-bareng. Kuncinya cuma dua, kita nambahin sesuatu atau kita ngilangin sesuatu. Gitu aja. Penguatan, mau itu positif atau negatif, tujuannya selalu sama, ningkatin sebuah perilaku. Kalau penguatan positif, kita nambahin sesuatu yang enak, kayak pujian. Kalau penguatan negatif, kita ngilangin sesuatu yang nggak enak, kayak omelan. Nah, beda sama hukuman. Hukuman tujuannya selalu buat nurunin perilaku. Nah, sekarang kita balik lagi ke James. Kuncinya tuh ada di sini nih. Buat sebagian anak, perhatian dari orang lain, bentuknya apapun, mau itu pujian atau bahkan omelan, itu bisa jadi hadiah yang kuat banget. Dan justru hadiah inilah yang bikin perilaku buruknya jalan terus. Dan inilah momen ahanya. Teguran dari guru, reaksi ketawa dari teman-temannya, itu semua meskipun kelihatannya kayak hukuman, buat James itu sebenarnya penguatan positif. Kok bisa? Ya karena setiap kali dia berbuat nakal, dia dapat apa yang paling dia mau, perhatian. Lingkungannya tanpa sadar malah ngasih hadiah buat kelakuan buruknya. Misteri terpecahkan. Oke, jadi sekarang kita udah tahu ya kenapanya. Pertanyaan berikutnya, yang lebih penting, terus gimana cara benerinnya? Ngerti teori itu satu hal, tapi gimana caranya kita nerapin prinsip-prinsip behaviorism ini buat bikin perubahan yang positif? Strategi pertama, kita harus pakai penguatan dengan pintar. Pertama, tentuin dulu perilaku baik apa sih yang kita harapkan. Terus ini yang paling penting, stop ngasih hadiah ke perilaku buruk dan mulai konsisten ngasih hadiah ke perilaku baik. Buat kasus James, artinya apa? Ya, cuekin aja kenakalan kecilnya, tapi pas dia ngelakuin hal yang benar sekecil apapun, kasih perhatian penuh. Tapi gimana dong kalau perilaku baiknya itu nggak pernah muncul sama sekali? Nah, disinilah kita perlu strategi yang namanya pembentukan atau shaping. Jadi jangan nungguin sempurna, mulai aja dengan ngasih penghargaan buat usaha sekecil apapun yang arahnya udah benar. Hargai setiap langkah kecilnya, terus sampai akhirnya perilaku yang kita mau itu benar-benar terbentuk. Strategi yang lebih canggih lagi adalah kita jadi proaktif, jangan cuma reaktif. Kita bisa pakai cueing, misalnya, kasih sinyal nonverbal buat ngingetin. Kita juga bisa atur setting events, artinya kita ciptain lingkungan yang emang dari sananya udah mendukung perilaku baik. Atau coba deh behavioral momentum, mulai dari tugas yang gampang dan asik dulu buat ngebangun semangat, baru deh lanjut ke yang lebih susah. Jadi intinya apa? Lingkungan kita itu punya kekuatan yang luar biasa banget buat ngebentuk tindakan kita. Nah, saya mau tinggalin kalian dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Kalau lingkungan emang sekuat itu, satu perubahan kecil apa sih yang bisa kalian buat di lingkungan kalian sendiri? Di kantor, di rumah, dimanapun? Buat ngebentuk hasil yang lebih baik. Coba deh dipikirin.